Apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah patut diacungi jempol. Dia ingetin soal pentingnya menghormati orang yang gak berpuasa. Dia juga nyinggung sekelompok umat Islam yang merasa terganggu dengan warung makan. Perundungan terhadap penganut penghayat kepercayaan di sekolah terus saja terjadi. Mirisnya, media massa seperti film dan televisi ikut memicu perundungan itu tetap berlangsung. Bagaimana rasanya menjadi siswi beragama Katolik di tengah sebuah kelas yang mayoritas siswanya beragama Islam? Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction video TikTok. Namun untuk kali ini saya secara khusus mereaction beberapa video dari gerakan Peace ID. Akun TikTok mereka itu gerakan Peace ID. Karena ada beberapa video yang menurut saya bagus juga untuk kita reaction. Silahkan tonton sampai habis supaya kalian tidak salah paham dengan isi video ini. Dan nanti kita akan memberikan atau berkomentar bersama-sama. Saya langsung ngomong, kalian berkomentar di kolom komentar. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Video yang pertama. Apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah patut diacungi jempol. Dia ingetin soal pentingnya menghormati orang yang gak berpuasa. Dia juga nyinggung sekelompok umat Islam yang merasa terganggu dengan warung makan yang buka pada siang hari bulan Ramadan. Pernyataan ini dia katakan di podcast YouTube Khalid Basalamah Official pada 16 Maret lalu. Ustadz Khalid mengutip riwayat yang menjelaskan suatu saat sebagian saya mungkin setuju dengan Ustadz ini ya. Berpuasa, sebagian lagi berpuasa. Pada 15 Ramadan tahun 2 Hijriah, para sahabat diperintah untuk turun dalam laga perang Badar untuk melawan tentara Quraisy. Sebelum berangkat bersama, Nabi memberi keringanan kepada para sahabat untuk gak berpuasa. Tapi bagi yang mau puasa, Nabi persilahkan. Keringanan itu diberikan karena jarak tempuh Madinah Badar sangat jauh ketika itu, yaitu 130 km. Apalagi Nabi dan para sahabat akan berperang. Yang bikin kagum, para sahabat yang terbelah menjadi dua kelompok itu saling menghormati. Sungguh orang berpuasa di antara kami tidak menyalahkan orang yang berbuka puasa, dan orang yang berbuka puasa tidak menyalahkan orang yang berpuasa, kata Ustadz Khalid mengutip riwayat. Ustadz Khalid lalu mengingatkan negara kita adalah negara yang beragam secara agama. Gak semua orang di Indonesia beragama Islam, ada juga yang non-muslim. Karena itu ada celah buat non-muslim yang membutuhkan makanan, katanya. Bahkan dalam Islam sendiri, pada kondisi tertentu, seorang muslim dibolehkan gak puasa. Ada orang yang punya uzur, kayak perempuan haid, orang sakit, atau musafir. Mereka tetap butuh makan, katanya. Jadi menurut saya gak ada larangan buat restoran tetap buka siang hari di Ramadan, sambungnya. Terus gimana muslim yang melanggar dan gak berpuasa? Itu urusan dia sama Allah, kita tidak bisa paksakan, kata Ustadz Khalid. Kalau ada restoran yang terang-terangan menggelar hidangan di pinggir jalan lalu ngajak orang yang lewat untuk makan, Ustadz Khalid minta agar restoran itu menghormati orang yang berpuasa. Tapi Ustadz Khalid juga mempertanyakan sebagian umat Islam yang merasa terganggu dengan restoran yang gak mencolok dan yang makan di dalamnya cuma mereka yang membutuhkan. Kenapa orang yang di luar harus merasa terganggu, kata Ustadz Khalid. Kan mereka tidak melihat prosesi pembuatannya dan juga tidak melihat proses orang yang makan, lanjutnya. Umat Islam juga nggak perlu iseng masuk restoran buat ngecek orang yang makan di dalam restoran. Menurutnya ini bisa ditoleransi sehingga nggak perlu ada ketegangan di tengah masyarakat. Jangan sampai bikin Islam dipandang terlalu kaku, katanya. Apa yang disampaikan Ustadz Khalid itu keren banget. Dia berbesar hati mengakui secara publik ada kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat yang dimungkinkan nggak berpuasa. Karena itu dia membolehkan restoran atau warung makan yang tetap buka pada siang hari bulan Ramadan. Bahkan bagi muslim yang gak berpuasa pun dia gak menghujatnya. Di sisi lain dia mempertanyakan sebagian umat Islam yang merasa terganggu dengan restoran yang buka. Lebih jauh mereka sampai merusak dan bertindak melawan hukum. Dalam soal ini Ustadz Khalid gak mentoleransinya. Ustadz Khalid justru menilai tindakan melawan hukum itu membuat Islam dipandang kaku. Kami di PIS sering banget mengkritik pandangan-pandangan Ustadz Khalid. Tapi kali ini kami setuju dengan pandangannya dan kami apresiasi. Pandangannya ini benar-benar nunjukin Islam itu rahmatan lil alamin. Yuk beragama dengan akal sehat. Ya harusnya ini hal yang benar dari Pak Ustadz ini tadi, ini hal yang benar. Jadi memang kita harus menghargai juga orang yang gak puasa. Karena orang yang gak puasa kan memang mereka gak puasa, mereka juga lapar kan. Ya harus makan dong. Ngapa harus disembunyi-sembunyiin? Memang sih bukan juga berarti
kita sebagai orang Kristen contohnya atau agama lain yang nggak puasa, kita juga dengan sengaja harus menunjukkan di depan teman-teman muslim, bukan juga seperti itu. Itu nama juga memang sengaja ya. Tapi maksud itu kalau memang itu hal yang wajar, dia makan kemudian dia membuka warung, bahkan orang Islam pun ada yang buka warung. Coba saya tunjukin satu video yang saya rekam sendiri di kota di tempat saya berada. Saya munculin setelah ini. Ini ya di kota tempat saya berada. Ini baru siang hari, kami makan di sebuah warung bakso. Ada orang-orang juga yang nggak puasa dan mereka juga tetap pakai tirai untuk menghargai mereka yang di luar yang masih puasa. Tapi di luar juga ternyata masih ada yang jualan. Nah, yang mau saya tekankan di sini, di tempat ini tidak ada orang yang suka melarang orang jualan. Mereka tidak menutup rezeki orang di saat bulan puasa. Justru yang buka ya silakan buka, yang nggak mau buka ya udah jangan. Jadi mereka tetap menghargai, yang puasa dihargai, yang nggak puasa juga dihargai. Terima kasih. Konten kreator asal Medan, Ratu Talisa alias Ratu Entok kena batunya setelah didakwa menghina Yesus. Dia divonis penjara 2 tahun 10 bulan. FYI, kasus ini bermula pas sosok bernama asli Irfan Satria Putra Lubis itu lagi live TikTok Wah, pada Ratu 2 Entok Oktober kayaknya tahun lalu. sudah Dalam merasa siaran diam-diam itu, ya. Ratu terlihat cari gambar model rambut pria gondrong di Google. Kebetulan muncullah gambar Yesus Kristus. Ratu nunjuk foto itu dan dengan raut muka mengejek, dia bilang, "Heh, kau cukur rambut kau, jangan sampai kau menyerupai perempuan," katanya. "Dicukur biar jadi kayak bapak dia," lanjutnya. Ratu nambahin laki-laki harusnya berambut pendek, bahkan botak. Dia bahkan membandingkannya dengan pemain sepak bola terkenal Ronaldo. "Harus kayak ini kau, Ronaldo, cukur woi, cukur," katanya dengan ketus. Tindakannya itu langsung mengundang kemarahan. Salah satu ormas yang melaporkan Ratu adalah Horas Bangso Batak atau HBB dengan Undang-Undang ITE. Emang sih setelah rame dikecam, Ratu Entok tuh sempat minta maaf dan mengaku hilaf. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Jaksa mendakwa Ratu Entok dengan Undang-Undang ITE. Jaksa menilai Ratu Entok dengan sengaja melakukan ujaran kebencian lewat media sosial dan penodaan agama terhadap umat Kristen di Indonesia. Jaksa menuntutnya 4,5 tahun penjara. Pada 10 Maret lalu, Pengadilan Negeri Medan memvonis Ratu Entok jauh lebih ringan jadi 2 tahun 10 bulan. Dia juga diwajibkan bayar denda 100 juta subsidiar kurungan 3 bulan penjara. Apa yang dilakukan Ratu Entok jelas nggak bisa dibenarkan. Simbol dan sosok yang disucikan dalam agama tertentu nggak sepantasnya direndahkan. Ini berlaku untuk semua agama ya. Tapi kami menganggap pelakunya nggak harus sampai dijebloskan ke penjara. Kalau pelakunya sudah menyesali kesalahannya dan minta maaf, cukup dia disanksi secara sosial. Contohnya, dia diwajibkan melakukan pelayanan di panti asuhan atau gereja. Beda ceritanya kalau pelaku diketahui berkali-kali melakukannya dan gak menyesalinya. Pada titik itulah sanksi hukum boleh dijatuhkan. Di sisi lain, kasus ini merupakan cerminan pola sosial tertentu dalam era digital dan media sosial. Ketika bikin konten nyeleneh dianggap lebih gampang viralnya, sehingga kita terdorong ngomong apa aja tanpa batas di media sosial. Candaan yang mungkin dianggap biasa tapi dibawa ke ranah media sosial. Candaan itu jadi terdengar sensitif di media sosial dan mendatangkan masalah. Ingat ya, di media sosial, hukum dan norma sosial juga tetap berlaku. Karena itu, perlu hati-hati dengan candaan yang menjurus pinggir jurang. Jangan sampai itu berimbas pada dugaan penghinaan karena menyangkut hal-hal sensitif dalam agama. Sayangnya, di Indonesia hal seperti itu bisa berujung ke meja hijau. Karena itu, siapapun yang menggunakan media sosial harus berhati-hati, apalagi memanfaatkan fasilitas siaran live. Menggunakannya seperti menggunakan pisau bermata dua. Bisa berdampak positif, tapi juga bisa sebaliknya. Pastikan semua yang akan disampaikan benar-benar aman. Dalam fasilitas siaran live, apa yang kita sampaikan langsung terpapar dan cepat menyebar. Dalam fasilitas siaran live, apa yang kita sampaikan nggak bisa diedit dan nggak bisa diunduh. Karena itu, penggunaannya harus punya sensitivitas ekstra. Nggak bisa asal jeplak yang tanpa disadari bisa berpotensi dipersoalkan. Yuk, jadi konten kreator yang bijak. Kalau menurut saya ini bukan hanya untuk Ratu Entok, ini pelajaran tapi untuk semua orang yang merasa diri beragama dan juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Apapun itu, seperti apapun, kita nggak setuju, kita nggak suka, kita nggak percaya dengan kepercayaan orang lain, tapi jangan pernah bawa-bawa itu dalam ranah untuk menjelek-jelekan kepercayaan orang lain gitu. Entah siapapun itu, jangan pernah. Kayak kita next.
Tolong bangunkan sejuta gereja untuk saudaraku Tuhan, agar mereka bisa beribadah senyaman aku. Kata-kata indah namun pedih ini terbaca dalam sebuah postingan di Instagram Jakatarup. Jakatarup itu adalah singkatan dari Jaringan Kerja Antar Umat Beragama. Mereka menyebut diri mereka sebagai komunitas penggerak promosi toleransi dan perdamaian. Pada bulan Maret ini, organisasi berbasis di Bandung yang sudah berdiri sejak akhir tahun 2000 mengundang siapapun untuk mengirimkan tulisan yang mempromosikan persaudaraan. Itu mereka kemas dalam program 30 hari bercerita. Salah satu karya yang tampil adalah karya Fadire dengan judul Kenapa Orang-orang Takut dengan Rumah Ibadah. Dia bicara tentang bagaimana sebagai seorang muslim memandang soal ketakutan orang-orang terhadap gereja. Sementara agama yang lain tidak. Kenapa orang-orang takut dengan gereja? Padahal orang-orang di dalamnya adalah orang paling baik hati yang aku kenal. Orang yang selalu membangunkan aku sholat subuh ketika belajar di Jogja dulu adalah David, seorang Protestan dari NTT. Orang yang membantuku ketika belajar untuk masuk kuliah adalah Nadine, seorang Katolik dari Bogor. Aku selalu dikelilingi orang-orang Kristen yang sangat baik hati. Aku yakin tempat mereka beribadah bukanlah tempat yang menakutkan. Lalu, apa alasannya kita menolaknya? Beberapa waktu aku berkunjung ke gereja. Aku sadar, gereja bukan hanya tempat ibadah teman-teman Kristen. Gereja adalah tempat berkumpul, berbincang, tempat mereka belajar, tempat bersedih, tempat mereka menikah, dan juga kita semua orang Indonesia, warga Indonesia yang mungkin tidak tergolong pada kelompok-kelompok yang melakukan tindakan-tindakan gak benar, tidak toleransi, ya kita masih memiliki hati seperti yang di sebelah, seperti Jakatarup ini ya. Kelompok ini suatu hal yang bagus, teladan juga bagi kita, untuk anak-anak muda di luar sana, untuk ormas-ormas di luar sana, ya ini patut ditiru. Artinya jangan hanya menunjukkan kita memihak pada satu sisi, tapi kita harus benar-benar memegang yang namanya Pancasila, bukan pada agama kita. Agama kita berlakukan ya di dalam agama kita, tetapi kalau soal keberadaan kita dalam satu negara berarti itu harus dengan Pancasila. Kita next. Perundungan terhadap penganut penghayat kepercayaan di sekolah terus saja terjadi. Mirisnya, media massa seperti film memang dan terus terjadi ya, udah banyak sekali. Perundungan itu tetap berlangsung. Perundungan terjadi di semua jenjang pendidikan. Pelakunya dari teman-temannya, bahkan gurunya. Ini yang dialami oleh seorang siswa bernama Widi dan Amel, seorang siswa sangat penghayat miris ya, karena kalau juga guru-gurunya ikut terlibat. Di SD maupun setelah di SMP.
Saat di SD, satu kali ikatan rambut Widi itu jatuh. Melihat itu, gurunya berkata, makanya harus pakai kerudung, biar rapi, biar cantik. Widi kembali dirundung saat di sekolahnya akan mengadakan Seolah-olah kalau nggak pesantren pakai kilat. kerudung nggak cantik. Dia bertanya ke gurunya, Orang apakah memang dia Tuhan harus ciptakan tetap manusia, masuk atau kalau tidak. cewek ya cantik Awalnya gitu. sih gurunya memberi kebebasan, tapi kemudian guru itu menyarankan Widi untuk masuk Islam saja. Kalau lebih seru mah pindah saja ke agama Islam, ucap sang guru. Widi kembali dirundung saat di SMP. Ada seorang anak yang manggil dirinya dengan nama bapaknya dan meminta Widi untuk sholat. Perundungan juga dialami oleh kakak Widi, Amel. Amel dirundung dari mulai saat dia SD sampai SMK. Pelakunya juga sama, sesama siswa dan guru-gurunya. Bentuknya dengan sindiran karena nggak pakai jilbab, bahkan sebutan kafir. Seorang temannya bilang Amel banyak dosanya karena nggak pakai kerudung. Nggak hanya perundungan, Amel bahkan sempat mendapat diskriminasi. Amel dipersulit mendapat nilai akademik, khususnya mata pelajaran agama. Gara-gara itu, peringkat Amel sampai merosot dari peringkat 2 menjadi 32. Gara-garanya, guru agamanya memberi dia nilai kosong. Padahal Amel sudah setor nilai yang dia peroleh dari penyuluh agamanya. Keputusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan penghayat kepercayaan wajib mendapat hak sosial dan hak politik belum dilaksanakan banyak pihak. Mirisnya, bahkan masih dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah itu sendiri. Menurut riset yang dilakukan Rela Susanti, peneliti Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 80-90% penghayat kepercayaan masih mendapat perundungan, dengan tingkat perundungan berbeda-beda dari yang ringan sampai yang berat. Bentuknya berupa pengucilan, sindiran, hingga kekerasan fisik. Yang paling rentan terjadi di jenjang pendidikan SD dan SMP. Menurut Rela, minimnya pemahaman keberagaman di sekolah yang disertai stigma musyrik, syirik, dan klinik terhadap penghayat kepercayaan menjadi pemicu perundungan. Stigma itu, kata Rela, digiring oleh media informasi seperti film atau sinetron. Mereka menggambarkan sosok dukun atau tokoh jahat memakai baju tradisional, ikat, dan bakar kemenyan. Ketika melihat seseorang yang bakar kemenyan, menyajikan sesajian, dan memakai baju tradisional, akan dijudge, oh ini orang yang jahat di film, ucap Rela. Faktor lainnya belum adanya tindakan serius terhadap para pelaku perundungan. Ini disampaikan oleh Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Menurut risetnya, guru yang pernah menjadi pelaku perundungan tidak pernah ditindaklanjuti. Guru pelaku perundungan tidak pernah ditindaklanjuti atau diberi pembinaan, ucap Ubaid. Perundungan nggak boleh terjadi kepada siapapun dengan alasan apapun. Karena itu, negara harus turun tangan menindaklanjuti semua kasus perundungan yang terjadi, termasuk di sekolah. Stop perundungan. Ya betul, menurut saya ini harus ditindaklanjuti sih mereka-mereka seperti ini. Ini sangat nggak sehat untuk pendidikan di Indonesia ini. Gimana mau ajarin orang untuk toleransi tapi gurunya sendiri pun nggak ikut juga gitu. Ya menjadi teladan yang jelek untuk siswa-siswa mereka. Kayak kita next pada video terakhir. Bagaimana rasanya menjadi siswi beragama Katolik di tengah sebuah kelas yang mayoritas siswanya beragama Islam? Ini yang diangkat sebuah film singkat, Berdoa Mulai, yang sudah bisa ditonton di YouTube. Berdoa Mulai ini rasanya wajib ditonton mereka. By the way, saya udah nonton tentang film ini. Itu memang singkat dan itu bagus sekali dan memuat makna-makna tertentu sesuai fakta yang memang ada di lapangan. Yang berakal sehat. Film ini mengangkat isu keberagaman dari sudut pandang minoritas. Berdoa Mulai adalah film pendek Indonesia yang berdurasi 10 menit yang dirilis tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Tanzilal Azizi dan diproduksi oleh The Gradient Studio. Di sini ditampilkan cerita tentang Ruth, seorang remaja Katolik yang hidup di tengah komunitas yang mayoritas adalah Muslim. Sebagai minoritas di sekolahnya, Ruth harus beradaptasi dengan kebiasaan teman-teman Muslimnya. Misalnya aja ada adegan sebelum kelas dimulai, para siswa Muslim tuh harus berdoa bersama sesuai agamanya. Sedangkan Ruth yang Katolik sendirian cuma bisa diam dan ikut doa dengan pasif. Ruth juga harus berpindah tempat demi bisa dapetin pelajaran agama, karena di sekolahnya nggak ada sediain pelajaran agama Katolik. Dia jadinya mengikuti kelas agama Islam dan mendengarkan ajaran tentang Islam yang mungkin saja berbeda dengan ajaran Katoliknya.
Perlahan Ruth terbawa kebiasaan mayoritas, bahkan waktu Ruth lagi sama keluarganya. Seperti waktu makan malam, Ruth spontan mengangkat kedua tangannya seperti gestur doa orang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, ujarnya. Juga ada adegan di mana Ruth tanpa sadar nyobain mukena punya temennya. Film ini udah meraih berbagai penghargaan, salah satunya Best Cinematography dan Best Story di Panasonic Young Filmmaker 2022. Berdoa Mulai juga udah diputar di beberapa festival film termasuk Jakarta Film Week 2022 dan Jogja Nitpek Asian Film Festival 2023. Menariknya, sang sutradara sekaligus penulis naskah Tanzilal Azizi Rahim ini seorang Muslim. Film toleransi ini alurnya ringan, namun pesan utamanya disampaikan dengan tegas. Seringkali film soal toleransi cenderung eksplisit dengan dialog yang menggurui dan konflik meledak-ledak. Tapi film ini memilih pendekatan yang subtil, nggak ada konfrontasi besar dan tokoh antagonis yang jelas. Yang ada hanya dinamika sehari-hari yang ngabarin gimana minoritas terpaksa menyesuaikan diri. Walau berdurasi hanya 10 menit, film ini mengajarkan penonton banyak hal. Di Indonesia, kaum minoritas seperti Ruth seringkali terabaikan untuk diperhatikan. Siswi seperti Ruth layak memperoleh pendidikan sesuai dengan agamanya. Tapi karena jumlah mereka dianggap terlalu sedikit, mereka tuh hanya bisa secara pasif menyesuaikan diri. Kaum minoritas memang seringkali nggak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Ruth nggak dipaksa untuk berdoa kayak teman-temannya, tapi dia juga nggak dikasih ruang untuk berdoa dengan caranya sendiri. Mereka harus berusaha lebih keras cuma untuk mendapatkan hak yang sama dengan yang mayoritas. Dalam film ini juga digambarkan dua kepribadian Ruth yang berbeda. Di sekolah, dia cenderung pendiam dan mengikuti kebiasaan temannya, sedangkan pas di gereja, dia lebih ceria. Berdoa Mulai bukan cuma soal toleransi ya, tapi juga studi sosial minoritas yang berinteraksi dengan mayoritas di Indonesia. Film ini tidak mencari siapa yang salah atau benar, tetapi mengajak kita melihat realitas yang seringkali diabaikan. Film ini juga menjadi pengingat bahwa toleransi bukan hanya soal tidak menyakiti orang lain, melainkan menciptakan lingkungan di mana setiap orang bisa menjalani hidupnya tanpa harus kehilangan bagian dari dirinya. Jadi, ini film wajib ditonton. Yuk, gaungkan toleransi di Indonesia. Iya betul. Ketika saya menonton video ini pun, itu bagi saya itu harus menjadi teladan ya. Karena ada di salah satu dialog mereka itu tentang soal babi. Yang agama Islamnya dia bilang babi itu kan haram. Terus yang agama Katolik ceweknya dia bilang gini, ya bukannya kamu kan mabuk juga. Artinya menunjukkan bahwa sebenarnya ada juga perbuatan-perbuatan kita yang lain selain daripada satu hal yang kita haramkan. Contohnya kita mengharamkan untuk tidak makan babi, untuk makan babi itu haram dan kita tidak makan. Tapi kita juga melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, sedangkan bukankah dosa itu sama aja, mau besar mau kecil mau jenisnya ini itu sama aja, esensinya adalah dosa. Ya kejahatan, tetap kejahatan. Jadi bagi saya ya itu hal yang benar dan itu menunjukkan fakta yang ada. Dan ya mari kita belajarlah bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang sehat. Oke teman-teman, demikian aja video yang bisa kita reaction untuk kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalian juga bisa nonton video-video mereka di Gerakan Peace ID ini. Silakan kalian share juga video-video mereka. Sangat bagus, mereka memberikan edukasi yang baik, mengungkap persoalan-persoalan yang terjadi di YouTube mereka juga dan juga di akun TikTok mereka. Mereka hanya muat 3-4 menit. Jadi ini adalah hal yang bagus dan apa yang mereka akan lakukan juga itu dengan tujuan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Oke, demikian aja. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.